Pernahkah Anda merasa dunia bergerak terlalu cepat? Notifikasi tanpa henti, tuntutan yang tak pernah berhenti, dan perasaan harus selalu tampil sempurna seolah menjadi norma. Kadang, kita lupa bahwa di tengah semua keributan itu, ada ruang kecil yang bisa kita miliki untuk diri sendiri. Ruang untuk bernapas, merenung, dan menenangkan hati. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari hal-hal luar yang terus berubah, melainkan dari kemampuan kita mengatur pikiran, menenangkan emosi, dan memilih apa yang layak mendapat perhatian. Ketika kita mampu tetap tenang di tengah badai dunia modern, kita menemukan kekuatan yang tak banyak orang sadari. Kekuatan itu bukan sekadar kemampuan untuk bertahan, tetapi untuk hidup dengan kesadaran, dengan kebijaksanaan, dan dengan damai di hati. Hari ini, mari kita pelajari bersama bagaimana ketenangan menjadi kekuatan yang mampu mengubah hidup. Di zaman yang serba terhubung ini, kita hidup dalam kebisingan yang tidak lagi berbentuk suara fisik, melainkan hiruk-pikuk digital. Setiap detik, layar kita menyala membawa notifikasi, pesan, opini, dan berita yang bersaing untuk mendapat perhatian. Dunia maya tidak pernah tidur, dan tanpa disadari kita pun jarang benar-benar beristirahat. Di tengah arus deras informasi yang terus menabrak kesadaran, ketenangan menjadi barang langka, bahkan bagi sebagian orang terasa asing. Padahal di sanalah kekuatan sejati manusia modern diuji, dalam kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai yang tak kasat mata. Kita hidup di era ketika kecepatan menjadi nilai utama. Respon cepat dianggap cerdas, komentar spontan dinilai jujur, dan kehadiran konstan di dunia maya diartikan sebagai eksistensi. Namun di balik layar yang terus menyala, banyak jiwa yang kelelahan, bukan karena bekerja terlalu keras secara fisik, melainkan karena pikiran yang tak pernah berhenti berlari. Ketenangan, yang dulu dianggap sebagai kondisi alami manusia, kini menjadi sebuah pencapaian, sebuah bentuk kekuatan baru yang tidak lagi bergantung pada kekuasaan atau pengetahuan, melainkan pada kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Dalam kebisingan digital, orang mudah terseret arus opini. Sebuah komentar dapat memicu kemarahan, berita palsu dapat menyalakan kepanikan massal, dan perbandingan sosial di media dapat menumbuhkan rasa rendah diri. Disinilah nilai ketenangan menjadi sangat relevan. Ia bukan sekadar sikap diam, melainkan bentuk kesadaran yang dalam. Kesadaran untuk menahan jari sebelum mengetik, untuk merenung sebelum bereaksi, untuk memilih mana informasi yang pantas mendapat perhatian. Ketenangan memberi ruang antara stimulus dan respon. Ruang kecil yang menentukan apakah kita akan menjadi bagian dari kebisingan atau penjaga kewarasan di tengahnya. Ketenangan bukan berarti apatis terhadap dunia. Justru, dalam diam yang penuh kesadaran, seseorang mampu melihat lebih jernih. Ia dapat memahami esensi dari setiap peristiwa tanpa terseret emosi sesaat. Dunia digital menciptakan ilusi bahwa semakin banyak kita berbicara, semakin besar pengaruh kita. Namun seringkali justru mereka yang tenanglah yang benar-benar memahami arah percakapan. Ketenangan memungkinkan seseorang untuk mendengarkan, dan dari mendengarkan lahir kebijaksanaan yang sejati. Menemukan ketenangan di era digital tidak mudah. Ia memerlukan disiplin untuk menolak godaan konstan dari notifikasi, keberanian untuk tidak selalu hadir, dan kesadaran bahwa tidak semua hal membutuhkan respon kita. Ketenangan bukan lagi hanya kebajikan moral, melainkan bentuk perlindungan mental. Ia menjadi pagar batin yang menjaga kita, agar tidak larut dalam kecemasan kolektif yang diciptakan dunia modern. Dalam kebisingan yang tiada akhir ini, mereka yang mampu diam dengan penuh kesadaran sesungguhnya sedang menunjukkan bentuk kekuatan yang paling halus, namun paling berpengaruh. Kekuatan untuk tetap tenang ketika dunia menjerit meminta perhatian. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan membuka ruang di dalam diri. Ruang di mana kita bisa kembali mendengar suara hati sendiri yang selama ini tertimbun oleh riuhnya dunia digital. Dan di sanalah, dalam kesunyian yang jernih, manusia menemukan kembali makna sejati dari kekuatan. Kita hidup pada masa di mana keheningan dianggap mencurigakan. Di era oversharing ini, manusia seolah diharuskan untuk selalu menampilkan sesuatu, perasaan, pencapaian, bahkan kesedihan. Dunia maya menjadi panggung tempat. Setiap individu berlomba-lomba menampilkan versi terbaik dirinya.
berharap mendapat pengakuan, simpati, atau sekadar validasi. Dalam hiruk-pikuk narasi yang tak berkesudahan ini, diam menjadi tindakan yang nyaris revolusioner. Karena di tengah budaya yang menuntut keterbukaan tanpa batas, kemampuan untuk diam bukan lagi tanda kelemahan, melainkan wujud kedewasaan batin. Diam bukan berarti tidak peduli, tidak tahu, atau tidak berani berbicara. Diam adalah bentuk kesadaran tertinggi, bahwa tidak setiap hal pantas diucapkan, tidak setiap momen harus dibagikan, dan tidak setiap emosi perlu diumbar. Dalam dunia yang menilai seseorang dari seberapa sering ia muncul, orang yang memilih diam dianggap misterius, bahkan salah langkah. Namun sesungguhnya, diam adalah bentuk kendali diri yang tidak banyak orang miliki. Ia lahir dari pemahaman bahwa kebijaksanaan seringkali muncul bukan dari banyaknya kata, tetapi dari ketepatan waktu untuk berbicara. Kita terbiasa menganggap bahwa berbicara berarti berpartisipasi, dan diam berarti absen. Padahal seringkali dalam diam seseorang sedang berpikir lebih dalam, menimbang lebih jernih, atau sekadar menjaga agar tidak memperkeruh keadaan. Di era ketika opini dibentuk dalam hitungan detik, mereka yang tenang dan memilih untuk diam sementara waktu seringkali memiliki pandangan yang lebih matang. Ketenangan dalam diam memberi jarak antara impuls dan tindakan, antara emosi dan nalar. Dan jarak itulah yang menjadi sumber kekuatan sejati. Kekuatan untuk tidak bereaksi, tapi merespons dengan kesadaran. Oversharing telah menipiskan batas antara yang pribadi dan yang publik. Kita terbiasa membuka diri pada dunia, namun tanpa sadar kehilangan sebagian dari ruang batin yang seharusnya menjadi tempat kita berteduh. Diam dalam konteks ini menjadi cara untuk memulihkan batas tersebut. Dia memberi kita kesempatan untuk menyimpan sesuatu hanya untuk diri sendiri, sebuah rahasia, rasa, atau pengalaman yang tak perlu disetujui atau dipahami orang lain. Karena tidak semua hal membutuhkan penonton, dan tidak semua perasaan perlu diabadikan dalam bentuk unggahan. Orang yang mampu diam di tengah gemuruh dunia digital bukan berarti tidak punya suara. Ia hanya memilih untuk tidak menggunakannya sembarangan. Ia tahu kapan kata menjadi pedang dan kapan diam menjadi perisai. Dalam diam yang sadar, terdapat kekuatan untuk tidak terbawa arus opini, untuk tidak mudah tersulut oleh provokasi, dan untuk tetap memelihara kedamaian batin di tengah derasnya arus ekspresi publik. Pada akhirnya, diam bukan tentang menjauh dari dunia, melainkan tentang menjaga keseimbangan di dalamnya. Dunia modern menuntut kita untuk terus berbicara agar didengar, namun jarang mengajarkan bagaimana mendengarkan agar memahami. Disinilah diam menunjukkan nilainya yang sejati, sebagai ruang refleksi, sebagai jeda dari kebisingan, dan sebagai wujud kekuatan yang halus namun nyata. Sebab mereka yang mampu diam bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka hanya tahu bahwa tidak setiap kebenaran harus diucapkan dan tidak setiap pertarungan layak diikuti. Dalam era oversharing, ketika segalanya terpublikasi dan keheningan menjadi langka, diam adalah bentuk keberanian baru. Ia menuntut disiplin, kesadaran, dan kematangan jiwa. Dan di balik ketenangan seorang yang mampu diam, tersembunyi kekuatan yang lebih besar daripada suara yang berteriak. Kekuatan untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah dunia yang terus menuntut untuk terlihat. Kita hidup di zaman yang seolah menuhankan kecepatan. Setiap detik terasa berharga, setiap momen harus dimanfaatkan, dan setiap kesempatan yang terlewat dianggap sebagai kegagalan. Dunia modern menciptakan budaya panik yang sistematis, di mana manusia terus berlari tanpa tahu pasti apa yang sedang dikejarnya. Kita terbiasa hidup di bawah tekanan waktu, tenggat, dan tuntutan sosial untuk selalu produktif. Dalam situasi seperti ini, ketenangan bukan lagi sekadar pilihan moral atau gaya hidup, melainkan bentuk perlawanan, sebuah sikap sadar untuk menolak terbawa arus yang menenggelamkan. Budaya panik itu tidak lahir tanpa sebab. Ia tumbuh dari sistem yang memaksa manusia untuk mengukur nilai dirinya berdasarkan kecepatan, bukan ketepatan, berdasarkan hasil, bukan keseimbangan. Seseorang yang tampak sibuk dianggap sukses, sementara mereka yang mengambil jeda kerap dinilai malas atau tertinggal. Padahal, di balik kesibukan yang tampak heroik itu, seringkali tersembunyi kecemasan yang tak pernah berhenti berbisik. Dunia modern menjadikan kepanikan sebagai norma, seolah-olah tidak tenang adalah tanda bahwa kita sedang hidup dengan benar.
Disinilah ketenangan menjadi bentuk perlawanan yang halus namun mendalam. Ia tidak melawan dengan teriakan, tapi dengan diam yang penuh kesadaran. Orang yang tenang menolak tunduk pada ritme palsu yang diciptakan dunia. Ia tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak panik ketika keadaan berubah, dan tidak membiarkan rasa takut menguasai pikirannya. Dalam ketenangan, seseorang belajar untuk mempercayai proses, bukan sekadar hasil. Ia menyadari bahwa tidak semua hal harus diselesaikan segera, dan tidak semua tekanan harus dihadapi dengan reaksi spontan. Ketenangan adalah bentuk kontrol diri yang sejati. Di tengah masyarakat yang gemar menanggapi segala sesuatu dengan reaksi cepat, baik dalam pekerjaan, hubungan sosial, maupun ruang digital. Kemampuan untuk berhenti sejenak dan bernapas dengan sadar adalah kemewahan yang jarang dimiliki. Seseorang yang tenang bukan berarti tidak peduli, tetapi ia tahu bahwa kepanikan hanya menambah kabut dalam pikirannya. Dengan tenang, ia dapat melihat lebih luas, menilai lebih dalam, dan bertindak dengan presisi. Ketenangan menjadi bentuk kecerdasan emosional yang paling tinggi, sebab ia menuntut keberanian untuk menunda reaksi demi menjaga kejernihan. Dalam konteks sosial, ketenangan juga menjadi bentuk pembebasan. Dunia yang panik adalah dunia yang mudah dikendalikan oleh berita yang menakutkan, oleh opini yang memecah belah, atau oleh sistem ekonomi yang menuntut konsumsi berlebihan. Ketika seseorang mampu tetap tenang di tengah semua itu, ia sesungguhnya sedang merebut kembali kendali atas dirinya. Ia tidak lagi menjadi korban dari ketakutan kolektif, melainkan individu yang bebas menentukan ritme hidupnya sendiri. Mereka yang mampu menjaga ketenangan di tengah situasi genting bukan berarti kebal terhadap tekanan, melainkan mampu berdamai dengannya. Mereka memahami bahwa kepanikan tidak memperbaiki keadaan, melainkan memperburuknya. Ketenangan memberi ruang untuk berpikir, untuk merancang langkah dengan matang, dan untuk melihat peluang yang tidak tampak bagi mereka yang dikuasai rasa cemas. Dalam konteks ini, ketenangan adalah bentuk kekuatan yang rasional, bukan sekadar perasaan damai, tetapi strategi bertahan dalam dunia yang selalu tergesa-gesa. Pada akhirnya, ketenangan adalah tindakan revolusioner. Di tengah masyarakat yang menilai kecepatan sebagai ukuran keberhasilan, memilih untuk tenang adalah cara untuk merebut kembali kemanusiaan kita. Ia mengingatkan bahwa manusia bukan mesin yang harus selalu bekerja, bukan algoritma yang harus selalu merespons, melainkan makhluk hidup yang membutuhkan jeda untuk memahami dirinya sendiri. Ketenangan bukan tanda menyerah pada dunia, tetapi cara untuk tetap waras di tengah kegilaannya. Dalam diam yang teratur, dalam napas yang disadari, seseorang menemukan bentuk kekuatan paling sejati. Kemampuan untuk tetap tegak, bahkan ketika dunia di sekelilingnya terus berlari tanpa arah. Kita hidup di tengah zaman yang dikuasai oleh ekspektasi untuk sukses di usia muda, ekspektasi untuk tampil sempurna di depan publik, ekspektasi untuk selalu bahagia, produktif, dan berprestasi. Dimanapun kita berada, standar itu mengikuti baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Masyarakat modern menjadikan pencapaian sebagai mata uang harga diri dan perbandingan sosial sebagai kebiasaan sehari-hari. Dalam tekanan seperti ini, banyak orang hidup dalam diam namun diselimuti kecemasan yang tak berkesudahan. Maka menenangkan diri bukan sekadar tindakan sederhana. Ia adalah bentuk penyembuhan dari beban ekspektasi sosial yang terus menekan dari segala arah. Kecemasan modern tidak selalu tampak dalam bentuk tangisan atau keluh kesah. Ia sering hadir dalam bentuk kelelahan yang tak bisa dijelaskan, rasa gelisah tanpa sebab, atau dorongan untuk terus bekerja meski hati sudah penat. Kita terbiasa menyembunyikan kegelisahan itu di balik senyum, di balik unggahan media sosial yang terlihat bahagia, seolah hidup selalu baik-baik saja. Namun jauh di dalam diri, banyak dari kita terjebak dalam perlombaan tanpa garis akhir. Dunia memaksa kita untuk berlari, sementara jiwa kita hanya ingin duduk sebentar dan bernapas. Ketenangan dalam konteks ini menjadi perlawanan terhadap ilusi kesempurnaan yang dibentuk oleh masyarakat. Ia bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan menerima bahwa manusia tidak harus selalu menjadi luar biasa. Ketenangan mengajarkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita mencapai sesuatu atau seberapa banyak orang mengagumi kita. Nilai diri sejati muncul ketika kita mampu berdamai dengan proses hidup,
termasuk dengan kegagalan dan keterlambatan yang sering dianggap memalukan. Banyak dari kita tidak sadar bahwa ekspektasi sosial seringkali tidak datang dari luar, melainkan sudah tertanam dalam diri. Kita mewarisi ambisi yang tidak selalu milik kita, mengadopsi standar kebahagiaan orang lain, dan menilai diri berdasarkan pencapaian yang tidak kita butuhkan. Ketenangan memberi jarak antara siapa kita sebenarnya dan siapa yang dunia ingin kita jadi. Dalam diam yang sadar, kita mulai mengenali bahwa tidak semua tujuan layak diperjuangkan dan tidak semua pengakuan harus dikejar. Menemukan ketenangan di tengah tekanan sosial membutuhkan keberanian untuk mengecewakan ekspektasi orang lain. Ia menuntut keberanian untuk berkata, cukup pada tuntutan yang tidak berkesudahan. Cukup bekerja, cukup membuktikan, cukup membandingkan. Dalam ketenangan, seseorang belajar untuk menghargai keberadaan tanpa syarat. Ia tidak lagi merasa harus menjadi versi sempurna dari dirinya sendiri, hanya agar diterima. Ketenangan bukan berarti menolak ambisi, melainkan menyeimbangkannya dengan kesadaran. Ia mengubah orientasi hidup dari sekadar menjadi yang terbaik menjadi yang paling tulus. Ketenangan membuat seseorang memahami bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling mampu menikmati setiap langkahnya. Ketika seseorang berhenti membiarkan ekspektasi sosial menentukan nilainya, ia mulai menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk hidup sesuai dengan ritmenya sendiri. Di dunia yang terus berteriak agar kita lebih cepat, lebih hebat, memilih untuk tenang adalah tindakan yang radikal. Sebab ketenangan menolak ide bahwa kebahagiaan harus dikejar. Ia justru lahir ketika kita berhenti berlari. Menenangkan diri dari kecemasan ekspektasi sosial berarti kembali menjadi manusia yang utuh, yang tahu kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Karena pada akhirnya, tidak ada pencapaian yang lebih tinggi daripada mampu hidup dengan damai di tengah dunia yang tak pernah berhenti menuntut. Dan dalam kedamaian itulah, ketenangan menjadi kekuatan yang paling manusiawi. Kekuatan untuk tetap merasa cukup, bahkan ketika dunia berkata belum. Zaman modern menghadirkan kemajuan luar biasa dalam hal teknologi, komunikasi, dan akses terhadap informasi. Namun bersamaan dengan itu, kita juga menyaksikan paradoks besar. Semakin mudah manusia terhubung, semakin sulit ia benar-benar memahami satu sama lain. Media sosial, forum publik, dan ruang percakapan digital telah menjadi arena baru bagi perbedaan pendapat yang sering berubah menjadi pertempuran emosional. Di tengah derasnya arus opini dan polarisasi yang semakin tajam, kemampuan untuk tetap tenang bukan lagi sekadar keutamaan pribadi, melainkan bentuk kecerdasan sosial yang amat berharga. Kita hidup di era di mana setiap orang merasa memiliki kewajiban untuk berbicara, membela pandangan, dan memenangkan argumen. Ruang publik dipenuhi dengan suara yang ingin didengar, tetapi sangat sedikit yang benar-benar mau mendengarkan. Setiap isu, politik, agama, budaya, bahkan hal sepele bisa menjadi bahan perdebatan yang memanas. Dalam situasi seperti ini, ketenangan menjadi kekuatan langka. Ia adalah kemampuan untuk menahan diri, untuk tidak langsung bereaksi, dan untuk memahami bahwa tidak semua perbedaan harus diubah menjadi persaingan. Ketenangan dalam menghadapi perbedaan bukan tanda kelemahan, tetapi bukti kematangan berpikir. Seseorang yang tenang tahu bahwa kebenaran tidak akan goyah hanya karena tidak dipaksakan. Ia mengerti bahwa emosi tidak pernah menjadi alat efektif untuk meyakinkan orang lain. Dalam setiap percakapan yang memanas, ketenangan menjadi jembatan antara dua pandangan yang bertolak belakang, yang memberi ruang bagi dialog yang sehat, bagi pemahaman yang tumbuh perlahan, dan bagi empati yang mungkin muncul di tengah ketidaksepahaman. Sayangnya, dunia modern seringkali menilai ketenangan sebagai ketidakpedulian. Orang yang tidak bereaksi keras dianggap tidak memiliki pendirian, padahal ketenangan justru menunjukkan kemampuan untuk memisahkan ego dari kebenaran. Ia menunjukkan bahwa seseorang tidak sedang mencari kemenangan dalam perdebatan, tetapi sedang mencari makna dalam pemahaman. Di tengah budaya yang mengagungkan reaksi cepat dan emosi tinggi, ketenangan adalah bentuk keberanian yang paling hening. Keberanian untuk tidak terseret dalam arus kebisingan kolektif. Dalam skala sosial yang lebih luas, ketenangan juga berperan sebagai perekat harmoni. Masyarakat yang terbiasa bereaksi dengan marah, saling mencurigai,
dan memusuhi pandangan berbeda akan kehilangan kemampuan untuk tumbuh bersama. Hanya dengan ketenangan, kita bisa menilai persoalan dengan jernih dan mengutamakan solusi daripada sensasi. Ketenangan memberi kesempatan bagi akal sehat untuk berbicara, menggantikan amarah yang hanya memperkeruh keadaan. Ia mengajarkan bahwa empati tidak lahir dari kesamaan pandangan, tetapi dari kesediaan untuk memahami meski berbeda. Menjadi tenang dalam menghadapi perbedaan membutuhkan latihan batin yang panjang. Ia menuntut kesadaran bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan dan tidak semua orang harus berpikir seperti kita. Dalam ketenangan, seseorang belajar untuk melepaskan kebutuhan untuk selalu benar dan menggantinya dengan kebutuhan untuk tetap manusiawi. Ia tidak berusaha memenangkan perdebatan, melainkan menjaga martabat dalam percakapan. Pada akhirnya, ketenangan bukan berarti diam tanpa sikap. Ia justru menjadi dasar bagi sikap yang bijaksana. Dunia tidak akan menjadi lebih damai hanya dengan lebih banyak suara yang keras, melainkan dengan lebih banyak hati yang tenang. Dalam setiap konflik, ketenangan adalah napas panjang yang menenangkan bara. Ia bukan bentuk pelarian dari kenyataan, tetapi cara untuk menanganinya tanpa kehilangan kendali atas diri. Ketika seseorang mampu menjaga ketenangan di tengah perbedaan, ia sedang menunjukkan bentuk kekuatan yang paling lembut, namun paling berpengaruh. Kekuatan untuk memilih kedamaian di saat dunia lebih memilih pertikaian. Karena sejatinya, bukan kemenangan dalam perdebatan yang membuat manusia unggul, melainkan kemampuan untuk tetap berakal jernih ketika orang lain kehilangan kendali. Dan di titik itu, dalam ketenangan yang meneduhkan, manusia kembali menemukan kemanusiaannya yang sejati. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita seringkali melupakan satu hal mendasar yang membuat manusia bisa bertahan, ketenangan. Dunia hari ini berjalan dalam ritme yang nyaris tak memberi ruang untuk berhenti. Kita bangun dengan notifikasi, bekerja dengan tenggat yang menekan, dan beristirahat dengan pikiran yang masih sibuk memproses hari esok. Hidup berubah menjadi perlombaan tanpa garis akhir, dan di tengah kelelahan itu, banyak jiwa mulai rapuh. Kesehatan mental menjadi isu global, bukan karena manusia melemah, tetapi karena mereka kehilangan kemampuan untuk berhenti sejenak dan menenangkan diri. Disinilah ketenangan menjadi pondasi, bukan sekadar pelengkap. Ia adalah dasar dari keseimbangan batin yang kita butuhkan untuk tetap waras di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Ketenangan bukan sekadar kondisi emosional yang datang begitu saja. Ia adalah hasil dari kesadaran, dari latihan dan dari keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Dalam ketenangan seseorang belajar mengenali pikirannya, bukan untuk mengendalikannya sepenuhnya, melainkan untuk memahami arus yang mengalir di dalamnya. Banyak orang berbicara tentang self-care, tetapi sedikit yang benar-benar mengerti bahwa bentuk perawatan diri paling mendasar adalah kemampuan untuk duduk dalam diam, mendengarkan napas, dan memberi ruang bagi pikiran untuk tenang. Gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan burnout kini bukan lagi hal asing. Mereka tumbuh subur di antara ambisi dan ekspektasi yang terus meningkat. Dunia yang menuntut kesempurnaan membuat manusia kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Ia lupa bagaimana rasanya tenang, bagaimana rasanya tidak harus selalu berjuang. Ketenangan dalam konteks ini menjadi bentuk penyembuhan. Ia mengembalikan manusia kepada ritme alami kehidupannya, ritme yang tidak selalu tergesa, tidak selalu harus berprestasi, dan tidak selalu harus dibandingkan. Seseorang yang mampu menenangkan diri bukan berarti tidak memiliki masalah. Ia hanya tahu bahwa kegelisahan tidak akan menyelesaikan apapun. Ketenangan memberinya ruang untuk berpikir jernih, menimbang dengan rasional dan menerima kenyataan dengan lebih lapang. Dalam psikologi modern, konsep mindfulness menjadi cerminan dari nilai ketenangan ini. Kesadaran penuh terhadap saat ini tanpa terjebak dalam masa lalu atau masa depan. Namun sesungguhnya, nilai ini telah lama hidup dalam kebijaksanaan manusia, dari doa, meditasi, hingga sekadar duduk di taman sambil mengamati langit sore. Ketenangan melatih kita untuk menerima bahwa hidup tidak akan pernah sepenuhnya teratur. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu dikendalikan, dan tidak semua pertanyaan harus segera dijawab. Orang yang tenang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Ia memahami bahwa kekuatan sejati bukan datang dari kemampuan untuk terus melawan,
tetapi dari kemampuan untuk tetap teguh meski diterpa badai. Di tengah dunia yang menuntut produktivitas tanpa batas, ketenangan justru menjadi bentuk efisiensi yang paling tinggi, sebab ia menghemat energi mental yang kerap terbuang untuk hal-hal yang tak bisa diubah. Lebih dari sekadar kondisi psikologis, ketenangan adalah bentuk spiritual dari keseimbangan diri. Ia bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan menata ruang batin agar tetap lapang di tengah kekacauan luar. Dengan ketenangan, seseorang dapat mencintai dirinya tanpa syarat, menerima ketidaksempurnaan tanpa rasa malu, dan melanjutkan hidup tanpa beban yang berlebihan. Ia tidak lagi dikuasai oleh rasa takut gagal atau rasa bersalah karena tak cukup baik. Ia memahami bahwa kesehatan mental bukan tentang menghindari tekanan, melainkan tentang memiliki ruang dalam diri untuk menampungnya tanpa hancur. Pada akhirnya, ketenangan adalah bentuk keberanian yang paling lembut. Keberanian untuk berhenti ketika dunia menyuruh berlari, untuk diam ketika semua berteriak, dan untuk berdamai ketika hidup tak sesuai rencana. Dalam keheningan batin itulah manusia kembali menemukan dirinya. Bukan sebagai sosok yang harus selalu kuat, tetapi sebagai makhluk yang tahu kapan harus beristirahat. Dan di sanalah, dalam ketenangan yang tulus, kesehatan mental menemukan fondasi sejatinya. Keseimbangan antara menerima dan melanjutkan. Kegagalan dan penolakan adalah dua kata yang paling dihindari manusia modern. Kita hidup di zaman yang mengagungkan keberhasilan, di mana kesuksesan dipertontonkan, diabadikan, dan dijadikan tolok ukur nilai diri. Dunia yang serba terhubung membuat pencapaian orang lain tampak begitu mudah, seolah kesuksesan adalah hal yang bisa diperoleh siapa saja hanya dengan cukup usaha. Namun di balik citra itu, ada kenyataan yang lebih pahit. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana, tidak setiap mimpi terwujud, dan tidak setiap usaha berakhir dengan kemenangan. Dalam menghadapi kenyataan ini, banyak orang kehilangan arah, tenggelam dalam kecewa, bahkan meragukan makna hidupnya sendiri. Di titik inilah ketenangan menjadi kekuatan yang menentukan. Bukan untuk menolak rasa sakit, tetapi untuk mampu berdiri di atasnya. Ketenangan tidak menghapus luka dari kegagalan, tetapi ia memberi ruang bagi luka itu untuk disembuhkan dengan wajar. Di dunia yang terbiasa dengan hasil instan, orang diajarkan untuk segera bangkit tanpa benar-benar memproses rasa kecewa. Kita sering mendengar kalimat move on atau tetap semangat, namun jarang yang mengajarkan bagaimana cara benar-benar berdamai dengan kehilangan. Ketenangan mengajarkan bahwa tidak semua luka harus segera ditutup. Beberapa harus dibiarkan bernapas agar sembuh dengan cara yang benar. Kegagalan seringkali melahirkan dua reaksi ekstrim, kemarahan atau keputusasaan. Namun di antara keduanya, ada jalan yang lebih tenang, menerima kenyataan tanpa menyerah. Orang yang tenang tidak menyangkal rasa kecewanya, tapi juga tidak membiarkan perasaan itu menelan dirinya. Ia mengubah kegagalan menjadi cermin untuk melihat lebih dalam. Apakah yang ia kejar selama ini benar-benar miliknya, atau sekadar harapan yang dipinjam dari ekspektasi orang lain? Dalam diamnya, ia menimbang, merenung, dan perlahan belajar memahami bahwa nilai hidup tidak ditentukan oleh hasil semata, tetapi oleh ketulusan dalam menjalaninya. Penolakan dalam bentuk apapun, dari pekerjaan, cinta, hingga impian, seringkali membuat manusia merasa tidak cukup berharga. Namun disitulah peran ketenangan menjadi penopang harga diri. Ia membantu seseorang menyadari bahwa penolakan bukanlah akhir, melainkan arah baru yang sedang dibuka. Ketenangan membisiki bahwa tidak semua yang hilang adalah kerugian, dan tidak semua yang gagal berarti sia-sia. Dalam ketenangan, seseorang dapat melihat lebih luas. Mungkin kegagalan hari ini hanyalah cara kehidupan mengarahkan kita ke tempat yang lebih tepat, meski belum kita pahami. Ketenangan juga melatih kita untuk tidak menjadikan kegagalan sebagai identitas. Dunia yang kompetitif mudah membuat kita merasa bahwa jika kita gagal, maka kita gagal sebagai manusia. Namun ketenangan menuntun kita untuk memisahkan antara hasil dan diri. Ia mengajarkan bahwa manusia berhak salah, berhak jatuh, dan berhak merasa lemah. Sebab dari kelemahan itulah muncul kerendahan hati untuk belajar kembali. Tanpa ketenangan, kegagalan akan menjadi sumber trauma. Namun dengan ketenangan, ia berubah menjadi guru yang lembut. Dalam proses menerima kegagalan, ketenangan juga melahirkan kebijaksanaan, kemampuan untuk menunggu dengan sabar
tanpa kehilangan harapan. Tidak ada kesuksesan sejati yang tumbuh dalam kepanikan. Yang tumbuh dalam panik hanyalah rasa takut. Mereka yang mampu tetap tenang di tengah keterpurukan menunjukkan kekuatan sejati, bukan karena mereka tak terluka, tetapi karena mereka memilih untuk tidak dikuasai oleh luka itu. Pada akhirnya, ketenangan dalam menghadapi kegagalan bukanlah tentang memadamkan emosi, melainkan tentang menempatkan emosi di tempat yang seharusnya. Ia adalah seni menahan diri untuk tidak larut dalam kesedihan yang berlebihan, sembari tetap menghargai setiap proses yang dijalani. Dunia boleh memandang hasil sebagai segalanya, tetapi bagi jiwa yang tenang, setiap kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan batin. Ketenangan memberi kita kemampuan untuk berdiri kembali, bukan karena dunia menuntutnya, tetapi karena hati telah siap untuk melangkah lagi. Dan dalam perjalanan panjang kehidupan, mereka yang mampu menjaga ketenangan di tengah kegagalan sesungguhnya telah menemukan kekuatan yang paling murni, kekuatan untuk tetap percaya pada diri sendiri, bahkan ketika dunia tidak. Kita hidup di masa ketika setiap emosi bisa disiarkan ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Media sosial telah mengubah ruang privat menjadi ruang publik yang tak berbatas, di mana setiap orang memiliki panggung dan mikrofon untuk berbicara, bereaksi, dan menanggapi segala hal. Dunia digital menjanjikan kebebasan berekspresi, tetapi di sisi lain juga melahirkan budaya reaktif, sebuah kebiasaan di mana emosi menguasai nalar dan reaksi mendahului refleksi. Di tengah dinamika yang seperti ini, ketenangan menjadi sebuah keterampilan sosial yang kian langka, namun sangat penting. Ia adalah kemampuan untuk tetap sadar di tengah badai opini, untuk menjaga kejernihan di tengah provokasi, dan untuk tetap manusiawi di ruang yang sering kehilangan empati. Ruang daring adalah tempat di mana batas antara pikiran dan perasaan kabur. Seseorang bisa menulis dengan marah, menekan tombol kirim, dan dalam sekejap menciptakan gelombang reaksi yang tak lagi bisa dikendalikan. Kita menyaksikan bagaimana banyak konflik lahir bukan dari perbedaan ide, melainkan dari ketidakterkendalian emosi dalam bereaksi. Ketenangan di sini bukan sekadar sikap pasif atau menahan diri untuk tidak bicara, melainkan bentuk kesadaran penuh bahwa setiap kata yang kita ucapkan atau tulis membawa konsekuensi. Orang yang tenang tidak terburu-buru merespons karena ia memahami bahwa kecepatan dalam bereaksi seringkali berbanding terbalik dengan kedalaman berpikir. Ketenangan dalam ruang publik dan digital juga menuntut kedewasaan emosional. Ia menuntut seseorang untuk tidak mengambil setiap hal secara pribadi, meskipun dunia maya kerap menggiring kita untuk merasa terserang. Dalam masyarakat yang gemar mengomentari segalanya, kemampuan untuk menahan diri dari dorongan membalas, menyindir, atau menuntut pembenaran adalah bentuk kekuatan sejati. Ketenangan melatih seseorang untuk memilih pertempuran yang layak diikuti, bukan sekadar bereaksi terhadap setiap pemicu. Dalam dunia yang terlalu cepat menilai, ketenangan adalah cara untuk tetap jujur tanpa harus selalu konfrontatif. Kita sering lupa bahwa di balik layar dan profil ada manusia lain dengan luka, pemikiran, dan latar belakang yang berbeda. Ketika emosi mengambil alih, kita kehilangan kemampuan untuk melihat sisi kemanusiaan itu. Ketenangan, sebaliknya, mengembalikan perspektif tersebut. Ia mengingatkan bahwa tidak semua perbedaan perlu diubah menjadi pertentangan, dan tidak semua opini berbeda perlu dimenangkan. Dengan tenang, seseorang dapat melihat bahwa kebenaran bukanlah milik satu pihak dan bahwa keheningan seringkali lebih bijak daripada 1000 kata yang diucapkan dalam kemarahan. Dalam ruang publik, ketenangan juga menjadi cermin kepribadian. Di tengah tekanan sosial dan provokasi massa, kemampuan seseorang untuk tetap terukur dalam ucapan menunjukkan kedalaman karakternya. Orang yang tenang tidak kehilangan prinsip, tetapi juga tidak mudah terguncang oleh opini. Ia memahami bahwa tidak semua kesalahpahaman harus diselesaikan secara terbuka, dan tidak setiap ketidaksetujuan perlu dijawab dengan suara keras. Ketenangan membuat seseorang mampu memelihara martabatnya, bahkan ketika ia diserang. Di era digital yang menuntut kecepatan dan spontanitas, ketenangan justru menjadi bentuk kecerdasan baru. Kecerdasan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Sebab dalam jeda itulah, seseorang memiliki kesempatan untuk bertanya pada dirinya sendiri,
Apakah ini layak? Apakah ini perlu? Apakah ini baik? Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sering hilang di tengah derasnya arus opini, namun justru menjadi penentu apakah kita memperluas kedamaian atau menambah kekacauan. Pada akhirnya, ketenangan dalam mengelola emosi di ruang publik dan daring bukan berarti mematikan perasaan, tetapi menata cara mengekspresikannya. Ia adalah bentuk penghormatan kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada ruang bersama yang kita huni. Dalam dunia yang semakin bising, mereka yang mampu menjaga ketenangan bukanlah orang yang tak punya pendapat, melainkan mereka yang tahu kapan harus berbicara dan bagaimana melakukannya dengan penuh kesadaran. Sebab di tengah lautan suara yang saling bersahutan, justru suara yang tenanglah yang paling didengar. Hubungan antar manusia di era modern menjadi paradoks yang menyedihkan. Kita terhubung dengan begitu banyak orang, namun seringkali merasa semakin jauh dari kedekatan yang sejati. Dunia digital memudahkan kita untuk saling berkomunikasi, tetapi di sisi lain, ia juga mempercepat lahirnya kesalahpahaman, kecurigaan, dan konflik yang tidak perlu. Hubungan, baik itu persahabatan, keluarga, maupun cinta, kini diuji bukan oleh jarak fisik, melainkan oleh kemampuan kita untuk tetap tenang di tengah badai emosi, perbedaan pandangan, dan ketidaksepahaman yang tak terhindarkan. Dalam konteks inilah, ketenangan memainkan peran yang amat penting. Ia bukan sekadar sifat yang menenangkan, melainkan fondasi yang menjaga hubungan tetap utuh meski diterpa gelombang kehidupan. Ketenangan dalam hubungan manusia bukan berarti dingin atau acuh tak acuh. Ia adalah bentuk pengendalian diri yang lahir dari kesadaran bahwa tidak semua hal perlu dibalas dengan reaksi spontan dan tidak setiap pertikaian harus dimenangkan. Dalam interaksi sehari-hari, salah paham adalah hal yang wajar. Yang membedakan hubungan yang bertahan dan yang hancur adalah bagaimana kedua pihak mengelolanya. Orang yang tenang tidak akan membiarkan amarah sesaat menghancurkan ikatan yang dibangun dengan waktu dan kasih. Ia memilih untuk berhenti sejenak sebelum berbicara, memahami sebelum menilai, dan mendengarkan sebelum membalas. Seringkali, kita terlalu sibuk membuktikan siapa yang benar, hingga lupa menjaga siapa yang berharga. Ketenangan mengingatkan kita bahwa dalam hubungan, kemenangan tidak selalu berarti menundukkan lawan, melainkan menundukkan ego. Saat seseorang mampu menahan diri di tengah perdebatan, ia sesungguhnya sedang menyelamatkan hubungan dari luka yang lebih dalam. Ketenangan memungkinkan dua hati untuk bertemu di ruang empati, bukan di medan perang argumentasi. Ia memberi waktu bagi kata-kata untuk melunak, bagi pikiran untuk jernih, dan bagi kasih untuk kembali berbicara. Dalam hubungan yang sehat, ketenangan menjadi bahasa kasih yang tidak selalu diucapkan. Ia tampak dalam kesediaan untuk mendengarkan tanpa menghakimi, dalam kesabaran menunggu orang lain memahami maksud kita, dan dalam kemampuan untuk tetap lembut meski disakiti. Dunia modern yang penuh tekanan seringkali membuat kita mudah meledak. Stres pekerjaan, beban sosial, dan kelelahan emosional membuat kita cepat marah bahkan kepada orang yang kita cintai. Ketenangan di sini menjadi bentuk kasih yang matang, karena ia melindungi, bukan melukai. Lebih jauh lagi, ketenangan juga menumbuhkan rasa aman dalam hubungan. Ketika seseorang tahu bahwa ia tidak akan dihakimi setiap kali melakukan kesalahan, maka ia akan lebih mudah untuk terbuka. Ketenangan menciptakan ruang di mana kejujuran dapat tumbuh tanpa takut disalahartikan. Hubungan yang dibangun di atas ketenangan bukanlah hubungan yang bebas dari konflik, melainkan hubungan yang mampu mengelola konflik dengan bijaksana. Namun, menjaga ketenangan dalam hubungan bukanlah hal mudah. Ia menuntut kerendahan hati untuk mengakui kesalahan, keberanian untuk meminta maaf, dan kebesaran jiwa untuk memaafkan. Dunia modern yang cenderung egoistis membuat hal-hal sederhana seperti ini terasa sulit, tetapi ketenangan mengembalikan kita pada inti kemanusiaan, bahwa mencintai bukan berarti selalu benar, melainkan bersedia memahami, meski tidak selalu sependapat. Pada akhirnya, ketenangan adalah jembatan yang menyatukan dua hati yang berbeda dunia. Ia adalah bahasa yang lembut namun kuat, yang mampu meredam amarah dan menumbuhkan pengertian. Dalam ketenangan, cinta menemukan bentuknya yang paling murni, bukan melalui kata-kata besar, tetapi melalui sikap yang konsisten menjaga kedamaian bersama. Di dunia yang semakin bising,
Di mana hubungan sering runtuh oleh hal-hal kecil, ketenangan menjadi kekuatan yang menyelamatkan. Ia bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kematangan. Sebab hanya hati yang tenang yang mampu mencintai dengan benar, tidak dengan reaksi, tapi dengan kesadaran. Tidak dengan tuntutan, tapi dengan penerimaan. Dan mungkin, dalam hubungan apapun itulah bentuk kekuatan yang paling indah. Ketenangan yang membuat dua manusia tetap bersama, meski dunia di luar mereka terus bergejolak. Di dunia modern, manusia sering diukur dari apa yang ia miliki. Harta, status, pencapaian, dan tampilan luar. Kita hidup dalam masyarakat yang memuja produktivitas, mengagungkan prestasi dan menilai keberhasilan melalui materi. Dalam arus konsumsi yang tiada henti ini, banyak orang lupa bahwa nilai sejati manusia tidak selalu bisa diukur dari apa yang terlihat. Disinilah ketenangan hadir sebagai tanda kedewasaan spiritual. Sebuah kualitas yang tidak dapat dibeli, tidak dapat ditiru, dan jarang dimiliki oleh mereka yang terlalu sibuk mengejar dunia lahiriah. Ketenangan bukan sekadar keadaan batin, melainkan refleksi kedalaman jiwa yang memahami batas antara yang penting dan yang semu. Ketenangan dalam konteks spiritual berbeda dari ketenangan sehari-hari. Ia bukan hanya menenangkan pikiran atau menahan emosi, tetapi merupakan pengakuan bahwa hidup memiliki ritme yang lebih besar dari ego dan ambisi. Orang yang tenang tahu bahwa kemarahan, kecemasan, dan keserakahan hanyalah badai sementara dalam perjalanan panjang kehidupan. Dalam ketenangan, seseorang belajar untuk tidak terguncang oleh kesuksesan atau kegagalan, oleh pujian atau celaan, oleh kemakmuran atau kekurangan. Ia memahami bahwa semua hal bersifat sementara dan bahwa kesejahteraan sejati lahir dari kedamaian batin, bukan dari akumulasi benda atau pengakuan sosial. Di tengah budaya materialistis, ketenangan menjadi bentuk pemberontakan yang halus namun kuat. Ia menuntun kita untuk tidak menilai diri atau orang lain berdasarkan apa yang terlihat di permukaan. Ia mengajarkan bahwa kepuasan sejati tidak datang dari memiliki, melainkan dari menerima, bukan dari mengejar tetapi dari memahami. Orang yang tenang tidak dikuasai oleh dorongan untuk selalu lebih kaya, lebih populer atau lebih diakui. Ia menemukan kebebasan dalam kesederhanaan dan kedamaian dalam penerimaan. Di sanalah ia menemukan kekuatan spiritual yang sejati, kekuatan yang tidak goyah meski dunia di sekitarnya terus berubah. Ketenangan juga menuntun pada refleksi diri yang mendalam. Dalam diam yang sadar, seseorang mampu menatap dirinya sendiri tanpa ilusi. Ia belajar mengenali kelemahan dan kekuatan, kesalahan dan potensi, bukan untuk dihakimi tetapi untuk diterima dan dikembangkan. Kesadaran ini membangun kedewasaan spiritual. Kemampuan untuk tetap utuh meski dunia menuntut lebih, kemampuan untuk tidak kehilangan arah meski dihadapkan pada godaan, dan kemampuan untuk tetap memberi tanpa mengharap balasan. Lebih dari itu, ketenangan spiritual membimbing seseorang untuk membangun hubungan dengan orang lain dan dunia dengan cara yang lebih tulus. Ia tidak mengeksploitasi atau menuntut, melainkan memahami dan menghargai. Ia melihat kesalahan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar. Ia merespons tantangan bukan dengan amarah atau kecemasan, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa setiap pengalaman adalah guru yang membimbing jiwa. Di dunia yang materialistis, ketenangan adalah cahaya yang menembus kegelapan ambisi dan keserakahan. Ia menandai orang yang telah menemukan nilai yang lebih tinggi daripada kepemilikan atau pengakuan. Ia menandai jiwa yang memahami bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang dikumpulkan, tetapi seberapa damai kita bisa hidup di tengah segala kekacauan. Orang yang tenang bukan berarti tidak memiliki aspirasi, tetapi aspirasi mereka lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan atau keserakahan. Pada akhirnya, ketenangan adalah bukti kedewasaan spiritual. Kemampuan untuk tetap teguh, damai dan bijaksana, meski dunia menawarkan godaan yang tiada habisnya. Ia menunjukkan bahwa kekuatan manusia sejati bukan diukur dari materi yang dimiliki, melainkan dari ketenangan yang ia pelihara dalam hatinya. Dalam keheningan yang sadar itu, manusia menemukan kemerdekaan sejati, kebebasan dari ketergantungan, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan untuk hidup selaras dengan diri sendiri. Di dunia yang terlalu sering menilai dari luar, ketenangan menjadi mahkota bagi jiwa yang bijaksana.
Bukti bahwa kedewasaan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa kita dalam keheningan hati kita sendiri. Ketenangan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia adalah praktik kesadaran dan pilihan setiap hari. Di dunia yang serba cepat ini, mereka yang mampu menenangkannya diri memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar prestasi atau pengakuan. Jika Anda ingin terus belajar bagaimana filsafat, stoikisme, dan kebijaksanaan kuno dapat diterapkan dalam kehidupan modern untuk menghadirkan ketenangan, damai, dan kebijaksanaan, ikuti Senandika Filsafat. Bersama kita akan menenun refleksi, motivasi, dan pemahaman hidup dalam setiap cerita dan setiap pemikiran agar setiap langkah menjadi lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bermakna.